Wa ma'ani lan pira-pira maknane Al-Qur'an wa sumuli ahkamihi lan sumrambahe pira-pira hukume Al-Qur'an wa aghradihi lan pira-pira sejane Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim utawi Al-Qur'an Karim iku mukawwanun kang den susun min aksar saking kang luwih akeh min sittati alafi ayat saking 6.000 ayat fi mawdu'atin ing dalam pira-pira tema mukhtalifah kang beda-beda. Baik i'tiqadiyah kang bangsa i'tiqad. Wa tasri'iyah lan bangsa tasri'i. Wa khuluqiyah lan bangsa pakerti. Wa qisasin lan pira-pira cerita. Jadi temanya banyak, ada yang masalah ideologi, ada yang masalah undang-undang, pedoman, wa khuluqiyah dan masalah budi pekerti dan juga tentang cerita-cerita. Wa fihi iku ing dalam Al-Qur'an isyaratun utawi isyarah. Juga selain tentang hal itu juga menyinggung ila nazariyatin maring pira-pira teori ilmiatin kang bangsa ilmiah kasiratin kang akeh fil kauni ing dalem alam semesta. Juga menyinggung beberapa tema atau beberapa teori ilmiah, baik teori ilmiah di dalam penciptaan alam semesta ini, eksistensi dunia, wal istima'ilan ing dalem sosial, wal akhlaq lan pira-pira pakerti, wal wujdani lan emosional maksudnya perasaan. Berarti apa? Biar psikologi ya. Apa? Psikologi. Wala najidu lan ora nemu sapa kita. Fi ing dalam Al-Qur'an maknan ing makna suwiji yu aridu kang bertentangan apa maknan ing makna kang aneh. Bahkan wala hukman lan ora ing hukum yang itu kang batal lagi apa hukum hukman ing hukum kang aneh. Ma'anuzulihi sertane tumurune Al-Qur'an fi salasi wa isrina ing dalam 23 apane sanatan taune. Dan jika kita kaji Al-Qur'an dengan mendetail, dengan secara menyeluruh, kita temukan tidak ada satu makna dari Al-Qur'an yang bertentangan dengan makna yang lain. Tidak ada kandungan Al-Qur'an yang saling bertabrakan, saling menjatuhkan, tidak ada. Padahal itu turun selama 23 tahun. Kok di sana tidak ada apa? Mu'aradhah, tidak ada pertentangan. Nah, kalau ada iskal, buktinya ada beberapa ayat, beberapa keterangan kok bertentangan satu sama lain. Nah, itu bertentangan fi fahmil apa? Fi fahmil mujtahid, yang bertentangan itu indal mujtahid. Kalau indallah itu aslinya tidak bertentangan, 2 ayat atau 3 ayat yang sepertinya zahirnya ya bertentangan, tapi indallah itu tidak bertentangan sebenarnya. Hanya ta'arud fi fuhumil mujtahid. Wala najidu lan ora nemu sapa kita aidun halimane fi ibarati ing dalam pira ibarati Al-Qur'an. Ora nemu ikhtilafan ing perbedaan fi mustawal balaghah ing dalam tingkatan balaghah, tingkatan sastranya. Wala tafawutan lan ora ing kacek-kacek fi fasahati ta'biri ing dalam kefasihan redaksine. Takbirnya, redaksinya semuanya fasih, mulai Al-Fatihah sampai qul a'udzu birabbin nas fasih. Wa inna ma kullu ma fihi sawa wa inna ma kullu ma angin mestine utahe saben-saben perkara fihi kang tetep ing dalam Al-Qur'an iku sawaun padha serak apa namanya setara fil jazalati ing dalam kefasihan. Jazalah itu kefasihan
wal mutabaqati lan mutabaqah nocoki li muqtadal hali maring tuntutan kondisi sesuai dengan kondisi. Qala ngendika sinten Allah taala, afala yatadabbaruna al-Qur'an, afala yatadabbaruna apa to ora angen-angen sapa nas al-Qur'ana ing manusa. Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Apakah manusia tidak mengangan-angan Al-Qur'an walau kanas lan lamun toh ono apa Al-Qur'an ono iku min indi ghairillah saking ngersane sakliyane Allah la wajadu mongko yektine nemu sapa annas fi ing dalam Al-Qur'an ikhtilafan ing perbedaan kasiron kang akeh. Ternyata tidak ditemukan ikhtilaf, baik ikhtilaf di dalam hukumnya atau ikhtilaf di dalam sastranya, semuanya rata sama. Wa uslubul Qur'an lan utawi gaya bahasane Al-Qur'an. Wa uslubul Qur'an lan utawi gaya bahasane Al-Qur'an iku yattafiqu sesuai apa uslub ma'a muqtadal ahwali sertane tuntutane pira-pira tingkah utawa kondisi, menyesuaikan kondisi muqtadal hal. Fa fi majalit tasri' mengko ing dalam konteks nyariatno, dalam konteks menyariatkan yakunu ono apa alafdul lafat iku dakikan kang perinci, lembut maksudnya perinci, muhaddadan tur kang den langgiri, jelas perinci. Wal bayan lan wal bayanu lan penjelasan hadian kang hadi kang tenang. Wudu kan tenang. Wa fi nitaqil akidah dan ing dalam apa? Ruang akidah maksudnya konteks akidah awil ibadah atau ibadah yakunu ana apa uslubu gaya bahasane iku mu'tiron kang ngelabeti yahusu kang gerakake apa uslub an-nufusa ing pira-pira ati. Wa yusiru lan bangkitake apa uslub al-masyaira ing pira-pira perasaan. Jam 10 aja. Wa ma lan utai perkara. Qad yujadu kang terkadang den temu apa ma min ta'arudin nyatane saking pertentangan fi dhahiri ing dalam dhahire baina ba'dil ayat ing dalam antarané sebagian pira-pira ayat iku fawa mongko tae ma iku rajiun bali li afhamin nasi maring pira-pira pemahamane manusa. Amane mustahid para fuqaha. Wa inda ta'ammul ing dalem nalikane angen-angen wa tadabburi lan yo angen-angen kalau dikaji diangen-angen secara seksama ya tadihu dadi pertelo apa Allah ta'arudha yen to ora ana ta'arud iku maujud fil waqi ing dalam kenyataane. Itu pertama. Hukumnya mencakup seluruh masalah, ibaratnya sangat lentur sesuai dengan muqtadul hal. Mau sing pertama ojo lek ittisak lagi apa jembar. Lek ittisak iku apa teratur maknanya teratur ya. Ittisaku ibarati teratur ibaratnya itu teratur kalau kondisinya atau konteksnya ini sedang membahas tentang syariat maka bahasa yang digunakan tegas, bahasa yang digunakan jelas. Kalau konteksnya sedang membahas cerita, maka bahasanya lebih seperti mendramatisir kan seperti itu. Seperti dramatisir. Itu ittisak. Barutnya sangat lentur, enak, teratur. Yang kedua tatabuk.
nocoki. Ini sisi mukjizat Al-Quran. Yang kedua adalah selain dari lafadznya yang indah, juga keterangan-keterangan di dalam Al-Quran ini ternyata sesuai dengan penemuan-penemuan ilmiah. At-tatabuk sesuai ma'al iktisafati serta piro-piro penelitian al-ilmiah kang bangsa ilmiah, al-yakiniyah kang bangsa yakin. Penelitian ilmiah sesuai dengan hasil penelitian ilmiah. Dilalah kersane pangeran. Al-Qur'anul Karim iku kitabun kitab. Al-Qur'anul Karim utawi Al-Qur'an Karim iku kitab tasri. Kitab tasri', kitab tasri' kitab syariat. Wa hidayatin lan kitab hidayah. Wa dusturin lan kitab dustur, undang-undang. Ngene. Wa dusturu ibadatin lan undang-undang ibadah wa akhlaqin lan undang-undang akhlak. Menjelaskan tentang itu. Jadi inti daripada Al-Quran sebenarnya itu menjelaskan tentang syariat, tentang keimanan, dan tentang tata cara ibadah serta akhlakul karimah. Bahas tentang itu tema besarnya. Akan tetapi selain daripada itu, ternyata banyak keterangan di dalam Al-Quran ini sesuai dengan penemuan-penemuan ilmiah para ilmuwan sekarang ini. Walaisalan orang iku min maqasidihi. Nah, saking pira-pira tujuane Al-Quran sebenarnya ini tidak apa takriru ba'din nazariyat, netepake sebagian pira-pira teori al-ilmiah kang bangsa ilmiah. Tidak menetapkan atau mengamini hasil daripada teori-teori ilmiah. Tidak sebenarnya. Hanya saja kok delalah nepak pas. Nah, ini berarti semakin menunjukkan, semakin menambahkan bahwa Al-Quran ini memang benar-benar ijaz. Wa inna ma fi majalil hadis. Lah nang mestine ing dalem konteks cerita atau jenenge ya membicarakan an khalqis samawati saking penciptaane pira-pira langit wal ardi lan bumi wa tazyinis sama'i lan maes-maesi langit bizinatil kawakib kelawan pepaes rupa pira-pira bintang wa khalqil insani lan nyiptakake manusa wan nabati lan cecukulan wal hayawan lan hayawan, yang mana semuanya ini mulai dari khalqis samawat ini tujuannya untuk apa? Li isbati wujudillah, krana netepake wujudi Allah wa wahdaniyatihi lan keesaane Allah. Semuanya itu. Tapi ketika kita membahas tentang itu, ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang yang menetapkan keesaan Allah, kita temukan ayat-ayat tersebut ternyata sesuai dengan teori ilmiah atau penemuan-penemuan ilmuwan sekarang. Nah, itu nemu sapa kita. Ba'dul isyarati ing sebagiane pira-pira isyarat ila takriri sunnatin. Mari netepake norma sunnate kauniyah. Kauniyatin kang bangsa alam ya. Norma-norma dunia, norma sistem bumi lah. Wa qaulun lan undang-undang ilahin kang bangsa ilahi sabitin kang tetep ternyata. Ya tatabaku ma'al iktisafat ternyata. Ya tatabaku sesuai apa ba'dul isyarat ma'al iktisafati sertane pira-pira penelitian al-ilmiah kang bangsa ilmiah asabita kang tetep qadiman wa hadisan. Sawa'un qadiman wa hadisan, baik itu penelitian yang dulu atau penelitian yang sekarang kontemporer. Seperti wa arsalna ar-riyaha lawaqih. Wa arsalna lan ngirim sapa kita ar-riyaha ing angin lawaqih hale kang nyukulake mengembangkan atau menumbuhkan talqih
Libayani konuni talqih krana jelasake sisteme utawa undang-undange talqih. Talqih itu apa? Ya menyuntik utawa yang ngembangake tanaman, mengembangkan tanaman. Artinya ngeten. Jadi di dalam Al-Qur'an kan disebutkan wa arsalna riyaha lawaqih. Jadi Allah mengirimkan, menghembuskan angin-angin untuk yang mana angin tersebut ini bisa mengembangkan atau menumbuhkan kembang-kembang di mana? Di pepohonan. Nah, biasa nanti disebut angin apa ini? Musim apa? Musim gugur, musim semi, musim apa? Musim semi ya. Pria ini angin musim semi ya. Pada saat musim semi itu apa? Pepohonan itu semuanya berbunga. Dan ketika berbunga setelah itu prosesnya apa? Baru berbuah. Nah, seperti itu. Dan ini ternyata sesuai dengan apa yang dijelaskan Al-Qur'an. Wa mislu awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma. Awalam yaro, apa to ora ningali sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina. Ora ningali annas samawati ing temen sutune pira-pira langit wal arda lan bumi kanata iku ana apa samawat wal ard iku ratqan kang buntu. Langit dan bumi kita tahu tertutup rapat. Enggak ada celah di sana. Tapi fafatakna nuli buka sapa ingsun huma ing samawat wal ard wa ja'alna lan dadiake sapa ingsun minal ma'i saking banyu kulla syai'in ing saben-saben suci hayyin kang urip. Setelah kami buka, Allah buka langit tentunya melalui proses apa? Hujan. Maka Allah menurunkan hujan, menurunkan air, dan dari air itu Allah menumbuhkan semua tumbuh-tumbuhan yang ada di atas muka bumi ini. Dan ini kan sesuai dengan teori ilmiah. Bahwa teori ilmiah kan mengatakan bahwa tumbuh-tumbuhan ini akan tumbuh apabila disiram, apabila terkena air, maka tanah akan subur. Tumbuh-tumbuhan akan mulai berkembang. Ini sesuai. Dan tidak sedikit ya orang yang masuk Islam gara-gara teori penemuan mereka itu sesuai dengan keterangan dalam Al-Qur'an. Sesuai dengan keterangan di dalam Al-Qur'an, tidak sedikit. Pernah saya cerita dulu tuh ada orang apa? Orang Jepang. Dia orang Jepang, dia meneliti kulit manusia ya, kulit manusia. Bahwa kulit manusia ini terdiri dari beberapa lapis. Dan ada 3 lapisnya. Kulit manusia ini terdiri dari 3 lapis. Dari ketiga lapis ini, semua kulit ini, kulit manusia yang ada 3 lapis ini, dari sana seorang manusia bisa merasakan sakit ketika dijubit, bisa merasakan sakit ketika dipukul. Itu dari 3 kulit ini. Nah, seperti itu. Lah, kalau 3 kulit ini tidak ada, maka indera perasa manusia dari kulit ini tidak ada. Indera perasa sudah nggak ada. Indera perasa kan nggak ada. Kalau nih perasa itu kan, indera perasa ada berapa? Ada 5 kan. Di antaranya kan indera apa? Indera kulit nih. Indera mata, indera penciuman, indera pendengaran, dan indera rasa maksudnya kulit. Nah itu indera kulit ini ada 3 lapis kulit. Nah,
Seperti itu. Ada 3 lapis kulit. Nah, manusia ini bisa merasakan sakit, bisa merasakan enak dari indera perasanya ini melalui 3 kulit ini. Nah, kalau 3 kulit ini tidak ada, sudah nggak bisa merasakan apa-apa. Kalau misalkan 3 kulit ini dikelupas, maka daging yang ada di balik kulit itu tidak akan bisa merasakan apa-apa. Nah, ini ternyata sesuai dengan apa? Dengan keterangan di dalam Al-Quran. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Jadi somben orang-orang kafir di neraka, mereka disiksa, dimasukkan ke dalam neraka, dibakar hidup-hidup. Kemudian setelah mereka terbakar, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Ketika kulit-kulit mereka sudah terbakar semua, maka Allah akan mengganti kulit mereka dengan kulit yang baru. Artinya biar merasakan panas lagi. Yang diganti itu kulitnya, bukan tubuh mereka. Tubuh mereka masih, tapi kulitnya kan sudah terkelupas semua. Kulit perasaan sudah terkelupas semua, kemudian diganti oleh Allah dengan kulit yang baru. Nah, dari sana peneliti tadi kemudian tersadar, oh berarti apa? Teori atau penemuan yang dia temukan ini sesuai dengan apa yang dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu mengantarkan orang tadi apa? Masuk Islam gara-gara keterangan ini. Tidak sedikit cerita mengenai tentang ada li kang nuduhno apa ayat awalam yaral ladzina kafaru mau anudono ala nadhariyatis sadimi ing atase teorine awan utawa kabut awan. Wa kau lihilan kaya lan padane pengendikane Allah taala. Wa tarol jibala tahsabuha jamidatan wa tarolan ningali sapa sira al jibala ing gunung, pira-pira gunung tahsabuha hale kang nyono sapa sira ha ing jibal nyono jamidatan ingkang apa jenenge tetep jamidatan ingkang tetep. Nah, kamu kira gunung ini tidak bergerak, tidak berubah, tetap. Wahia padahal wahia utawi jibal iku tamurru lumaku apa jibal marros sahabi kelawan koyok melakune apa mendung. Seperti itu. Sun Allah alladzi atqana kulla syai'in. Ini mansub ya. Dibaca nasab bisa jadi masdar atau maf'ul mutlak, bisa jadi maf'ul dari unduru sun Allah. Iso ai unduru sun Allah, iso ai sona Allah sun'a. Jadi masdar maf'ul mutlak. Sun Allah. Ningali sapa sira ing ciptaane Allah. Allazi kang atqana kang nguasani sapa allazi kulla syai'in ing saben-saben suci. Yang mana ayat tadi adzali kang nudono ala dawaronil ardi ing atase mubengi bumi. Jadi bumi ini yang berputar. Bukan matahari dan bukan apa? Bulan yang berputar, tapi apa? Bumi yang berputar. Ini teori ilmiah seperti ini ya. Teori ilmiah mengatakan bumi ini yang berputar. Nah, ternyata teori ilmiah ini kalau kita sesuaikan dengan ayat ini kok sepertinya sama. Seperti itu. Kan tetapi kalau saya nggak salah ingat, Syekh Khudori Blik ya di dalam kitab Tarhut Tasrih itu beliau agak mengkritik, mencocokkan teori ilmiah dengan apa yang di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena menurut beliau kebenaran teori ilmiah ini terbatas. Artinya begini, kebenaran teori ilmiah ini terbatas, tidak bisa disetarakan dengan kebenaran Al-Quran.
tidak bisa disamakan dengan kebenaran Al-Quran. Seperti ini maksudnya terbatas. Jadi ilmuwan sekarang misalkan mengatakan bahwa mengatakan bahwa bumi ini berputar. Bumi ini yang berputar, bukan matahari dan bukan rembulan yang berputar, tapi bumi yang berputar. Misalkan seperti itu. Ini tidak menutup kemungkinan 100 tahun kemudian penemuan dari ilmuwan pada masa datang ini berbeda dengan penemuan ilmuwan sekarang. Nah, kalau berbeda maka nanti teori ilmiah yang ada sekarang ini yang mengatakan dawarunul ardi ini ya terbantahkan dengan dengan teori yang berubah, penelitian yang berubah dari ilmuwan-ilmuwan yang lain. Nah, oleh karena itu penemuan dari penelitian ilmiah ini menurut Syekh Hudoribik ini adalah suatu yang relatif, yang terbatas kebenarannya, tidak bisa disetarakan dengan Al-Qur'an. Kayak pengendikan Allah Ta'ala, awalam yarau anna na'til ardo nangkusuha min atrofiha. Awalam yarau, apa to ora ningali sapa kufar Makkah. Sebenarnya ayat tentang menjelaskan tentang itu, tentang bahwa Kanjeng Nabi bakal memfutuh kota Makkah, membuka kota Makkah, menundukkan kota Makkah. Sebenarnya membahas tentang itu. Anna yang temu setune kita iku nanti bakal teko sapa kita al ardo ing bumi. Mekah maksudnya. Nangkusu kang nguasani utawa nyudo ya. Nangkusu kang nyudo sapa ingsun ha ing ard min atrofiha saking pira-pira pucuke al ard. Tapi ini mengisyaratkan firman Allah ini mengisyaratkan bahwa al-mursid, yang mana al-mursid kang nuduhake apa qaulu ta'ala ila qaulil ardi maring anane bumi iku mufaltihatan kang datar, mufaltihatan kang datar, baydawiyah kang oval bentuknya oval, tidak bulat-bulat banget tapi oval ya, seperti telur gitu ya. Ghairata mati takwir, ora sempurna bulat, ora sempurna bunder. Kalau bulat itu takwir, kaurun, bundar. Kalau bulat seperti jam, tidak seperti jam bumi ini. Menurut ini ya, teori. Jadi ini masih diperdebatkan. Teori ini sebenarnya diperdebatkan. Hasil penemuan para ilmuwan yang mengatakan bahwa bumi ini bentuknya tidak bulat persis tapi berbentuk oval. Berbentuk oval, tidak bulat seperti jam, tidak. Ini masih diperdebatkan sebenarnya. Nah, tapi ini kok malah dicocok-cocokkan dengan dengan ayat nangkusuha min atrofiha. Nah, sebenarnya kan ya ini keresahan dari Syekh Hudoribik ya. Kan ada yang mengatakan bumi ini akan bulat ser ya. Ada yang mengatakan bumi ini datar, tidak bulat, tidak bundar. Jadi masih diperselisihkan sebenarnya. Jadi lalu yang mana ini yang benar? Kok dicocok-cocokkan kepada Al-Qur'an? Wa qaulihi lan pengendikane Allah Ta'ala azza wa jalla, yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahar 'alal lail. Yukawwiru gulung sinten Allah al-laila ing wengi 'alan nahari ing atase rino. Wa yukawwiru lan gulung sinten Allah an-nahara ing rino 'alal lail ing atase wengi. Yang mana dari ayat ini alladzi kang yufhamu kang bisa dipahami saking alladzi apa karu wiyatul ardh. Maaf, kurawiyah maksudnya apa? Bunder. Kurawiyatul ardh. Bundere bumi. Bundere bumi. Kenapa kok dikatakan bulat? Li'anna takwir karena temen suntuhune takwir.
bulat. Maaf, li anat takwira karena temen sutune apa? Gulung. Wa ya takwir iku allafu gulung alal jismi ing atase jisim al mustadir kang bunder. Mustadir, kalau mustadir itu bulatnya ya bulat ser. Bulatnya bulat ser. Lah ini akhirnya akan bertentangan kok ini. Terus piye? Sing bener iki oval apa bulat ser? Wa qauluhu lan pengendikan Allah taala marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Maraja campur. Maraja nyampur sinten Allah al bahraini ing segara loro. Segara asin karo segara apa? Tawar. Laut tawar dengan laut asin. Laut merah dengan laut apa? Selain laut biru apa? Sing ning di tidak Mesir ngono. Yaltaqiyani hale kang ketemu karone. Bahrain tadi apa? Bertemu. Tidak terpisah. Tidak tersekat apapun. Sebenarnya bainahuma iku ing dalam antarane bahrain barzakhun utawi aling-aling. Tapi kita tidak lihat sebenarnya ada sekat di sana. Yang mana sekat ini ya bagian kang ora kepisah apa barzakh. Jadi antara laut tawar dengan laut apa? Laut tawar dengan laut asin ini sebenarnya apa? Ada sekat di sana yang menghalangi mereka. Seandainya tidak ada sekat maka tercampur tuh ya. Tercampur, kalau tidak ada sekat mesti tercampur itu. Wong banyu, teh karo kopi, iki lek didadekno satu wadah, satu apa? Satu cangkir mesti tercampur, ya ora. Gak iso kepisah. Tapi lek laut tawar karo laut laut apa jenenge? Laut asin ini terpisah meskipun di laut yang sama. Nah, ini. Berarti ada apa? Menunjukkan kalau itu ada barzakh, ada penghalangnya. Adzali kang nuduno al adami ikhtilatil ma'il al milhi ing atase ora campure banyu asin bil adbi kelawan banyu tawar fi masobin ing dalam muara wahidin kang siji. Wa qaulan pengendikan Allah taala walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin walaqad khalaqnal lan yaktine teman-teman nyiptakake sinten sapa ingsun al insana ing manusa min sulalatin saking sulalah. Sulalah itu bisa makna sari, bisa makna apa? Anak turun, atau bisa makna apa? Apa? Nenek moyang ya. Bisa makna nenek moyang. Mintinin saking tin. Mintinin saking apa jenenge lemah teles ya. Sumaja'alna nuli dadekno sapa ingsun hu ing tin maksudnya ing Adam insan. Sumaja'alna dadekno sapa ingsun hu ing insan. Oh ngene, balen. Walaqad khalaqna yaktine teman-teman dadekno sapa ingsun al-insana ing manusa. Al-insan iki maksudnya Nabi Adam ya. Al-insan iki maksudnya Nabi Adam. Min sulalatin saking sari ya ngono ra apa. Mintinin saking lemah teles dari ya pilihan apa? Pilihan dari tanah. Nabi Adam diciptakan dari tanah pilihan seperti itu aja. Kemudian sumajaan lalu didadekake sapa ingsun hu ing insan nutfatan ing nutfah ing mani. Kemudian proses penciptaan manusia setelah Nabi Adam ini melalui sperma. Sperma ditaruh di mana fi qororin ing dalam panggonan makinen kang jejeg ngono. Maksudnya apa? Di rahim. Summa khalaqna yo. Nganggo kha iki yo. Summa khalaqna lunin nyetakake sapa ingsun an nutfata ing nutfah dari proses nutfah alaqatan nyetakake ing alaqah. Gumpalan darah ngono. Fa khalaqna lunin nyetakake sapa ingsun al alaqah ing alaqah mudghatan ing mudghah, gumpalan daging. Kemudian setelah gumpalan daging fa khalaqna lunin nyetakake sapa ingsun al mudghata ing mudghah idhaman ing balung.
kemudian menjadi tulang. Fakasawna nuli ngelambeni sapa ingsun al-idhama ing tulang mau, lahman ing daging. Kemudian diberi daging lagi, akhirnya terbentuk. Summa ansakna khalqan akhar. Summa ansakna nuli nyukulake sapa ingsun ku ing insan khalqan ing makhluk akhar kang liya. Khalqan ing apa ya makhluk akhar kang liya. Fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Ahsanul khaliqin ya, ahsanul khaliqin. Ahsanul khaliqina luwih bagus-baguse zat kang nyiptakake ya. Artinya seperti ini. Jadi ayat ini ternyata sesuai dengan teori ilmiah penciptaan manusia, proses proses revolusi manusia ya. Mulai dari embrio terkecil sampai menjadi manusia, sampai menjadi wujud manusia. Ini dijelaskan di dalam ayat ini ternyata sesuai dengan apa yang di teori yang ditemukan oleh para peneliti. Ada kang nuduhno apa qaulu ta'ala mau ala marahil khalqil insani ing atase pira-pira tahapane nyiptakake manusa. Wa yatabaqu lan dadi wa yatabaqu lan sesuai apa qauluhu ma ahdasin nadhariyat sertane luweh anyar-anyare pira-pira teori at-tibbiyah kang bangsa medis. Sesuai dengan teori medis. Al-ikhbar anil mughayyibat. Wallahu a'lam.